kita nggak mengaji di situ belum juga kajiannya itu sesuai atau tidak gitu. Itu persoalannya gitu. Contoh misalnya antara Yakin dan Muhammadiyah gitu. Itu ada sifat fanatik antara orang-orang NU dan ataupun orang-orang Muhammadiyah gitu. Orang-orang NU menganggap Muhammadiyah itu Wahabi, bahkan bilang begitu. Orang-orang Muhammadiyah menganggap ini banyak bid'ahnya gitu. Nah kita nggak mau mengaji seperti itu. Kita orang Muhammadiyah nggak mau mengaji ke pusat NU gitu karena banyak bid'ahnya. Itu. Ya, itu manusiawi Pak Sam. Kita punya kekhawatiran seperti itu. Tapi jangan kemudian difilter menjadi sebuah sesuatu yang harus kita laksanakan, Pak. Kita kan punya punya filter diri kita, Pak, diri kita. Oh ini nggak bagus nih. Tapi umpamanya khawatir kita takut terdoktrin, metodenya mendoktrin umpamanya, Pak. Kan ada beberapa dalam retorika dakwah itu macam-macam, Pak. Ada sifatnya doktrinitas. Nah doktrinitas ini sifatnya itu, nah salah satu, saya sebut nih kelompok ini. Kelompok itu salah satu sifatnya itu doktrinitas namanya, Pak. Jadi orang bicara cerit, sehingga orang terkadang nggak mampu menghina. Nah kalau itu yang dikhawatirkan, artinya kan ada alasan nih, Pak, kita nggak ikut itu. Bukan karena kita nggak suka, karena nggak suka dengan orang nggak boleh, siapapun dia, gitu kan? Termasuk penjahat kita nggak suka nggak bisa, Pak, Ibu, ya kan? Nggak bisa. Kita nggak suka nggak bisa. Kita punya kewajiban untuk memperingati dia, gitu. Nah karena itu takut terdoktrin karena nggak boleh bergerak, harus mengikuti. Nah ini namanya alasan. Baru kita menghindar. Tapi jangan menghindar setelah acara itu dimulai, sebelumnya. Nah, sebelumnya supaya kita tidak terkena etika dalam menuntut ilmu. Ya, itu ada dasar hukumnya itu begitu, Pak. Ada pijakannya. Kenapa saya tidak ikut itu? Saya takut terdoktrin. Oh ternyata saya ikut enggak kok. Berarti kan bohong dia. Dia berbohong. Nah karena Tuhan di situ, Pak. Maka ada balanya mutaminan falyatabawa maqdaminan. Begitu. Jadi memang kita harus punya kebijakan, toleransi dalam diri kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Begitu, Pak. Tidak pernah Nabi Allah itu dan Nabi bersifat parsial gitu, Pak. Metodologi yang enggak. Semua jamiah. Gitu. Tidak ada sebegini. Kenapa kemudian Al-Quran bilang ulama? Karena dia punya kompetensi adalah ulama. Lahir kemudian redaksi al-ulama warasatul anbiya. Gitu. Jadi ulama yang tidak punya ulama, yang tidak berlabel ulama, pokoknya artinya tidak memiliki kemampuan dalam pemahaman agama, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu banyak salahnya. Itu namanya bukan ulama. Gitu. Jadi tujuannya perkataan Allah al-ulama itu bukan sifatnya mengklasifikasi. Tidak, Pak. Siapa saja ulama itu, Anda belajar, Anda berurusan. Gitu. Tapi kalau sudah tahu mudaratnya sangat besar terhadap keimanan kita, Anda boleh menghindar. Tapi jangan saat dimulai acara itu sebelumnya. Itu lebih aman, Pak, lebih selamat. Nah, ini maksudnya tetap aja. Kita nggak boleh. Saya nggak suka itu, nggak bisa. Nggak ada masa tidak suka dalam Islam, Pak. Ya kan? Nabi begitu nyampe ke Madinah, saya sampaikan kemarin Pak Jumat di sini. Ada apa disampaikan Nabi? Absus salam. Disebut oleh Nabi siapa saja kita bersalam. Nggak disebut oleh Nabi, Pak. Ya kan? Wasilul arham. Nggak ada batasan-batasan. Ada silaturahmi hanya dengan teman dekatnya, nggak ada tuh. Wa atimut ta'am, berimakan siapa saja yang membutuhkan kita mampu berimakan dia. Ya, wasallu fil lail. Salat malam Anda tidak diklasifikasi oleh Allah. Dia aja, siapa aja, jangan semuanya. Wan nasu niyamun, di saat manusia sedang tidur. Di akhir hadisnya tadkhulunal jannah bisalam. Anda akan masuk surga dengan sempurna kalau 4 hal ini tidak terungkap. Akhirnya saya sebut ini sebagai pendorong untuk mempercepat masuk surga setelah kita melakukan sholat dengan benar. Lakukan 4 itu, maka terdorong kita untuk mempercepat masuk surga. Gitu. Ini saya ada teman